Jadi perlawanan itu harus berbeda. Kalau saya ngajurin ya, kalau yang nggak berani ya nggak usah bergerak gitu ya. Ya kalau berani ayo gitu kan. Jadi maksud saya punya rumusan yang saya nggak akan rombak. Resah, rusuh, revolusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dengar semuanya gitu ya. Tapi saya terhibur waktu terakhir ya, Mas Edi dulu yang bicara ya, bahwa sebetulnya kita ini missing point gitu ya. Seolah-olah kok jadi subjek matternya itu Jokowi, padahal dia cuma boneka. Jadi saya setuju, memang kita harus merubah cara kita melawan, cara kita bergerak. Sebenarnya kalau lihat sudah begini, tinggal masalah memanage saja kok. Gak perlu lagi. Nah, yang saya tadi agak sampai detik terakhir masih dia menjadi kenapa? Kok masih percaya bahwa ini adalah hukum? Itu kegagalan berpikir menurut saya ya. Maksud saya bahwa saya bisa supposed to be, iya. Tapi dasarnya kan nggak gitu ya. Dasarnya begitu. Jadi perlawanan itu harus berbeda. Kalau saya ngajurin ya, kalau yang nggak berani ya nggak usah bergerak gitu ya. Ya kalau berani ayo gitu kan. Jadi maksud saya punya rumusan yang saya nggak akan rombak. Resah, rusuh, revolusi. Tanpa itu saya nggak lihat ada pemecahannya. Karena maaf, negara ini kan sebagai kartel ya. Itu lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, suatu bagian daripada mereka. Sehingga kalau kita mengajukan opsi apapun dengan pijakan hukum, kok kayaknya kok naik betul ya, tidak mau realistis. Coba kita sekarang mulai bergerak ya. Coba hajar itu siapa itu yang para konglomerat yang bereksek itu ya. Ayo kita lawan, suarakan terus menerus. Nanti akan buka sendiri kok. Oh ternyata Jokowi itu gak punya apa-apa. Hanya kita ini selalu mengecilkan diri. Itu saya sedih gitu ya. Seolah kita ini kecil banget itu. Tadi bares itu, naik kucing bares itu ya. Mau apa? Mau tangkap saya kan? Nah, kalau kita berani begitu akan beda gitu ya. Tapi begini bukan, jangan itu begitu. Ya sudah jangan bergerak gitu ya. Jadi menurut saya sih ingin realistis saja ya. Yang pakai teori ini, teori itu, buku itu semua saya buang gitu ya. Karena nggak berlaku di Indonesia. Karena buku untuk kasus Fufafa, kasus Jokowi nggak ada di buku politik manapun nggak ada. Nah, jadi maksud saya ini memang yang paling luar biasa saya sedih itu bagaimana Jokowi berhasil merusak peradaban kita sebagai bangsa. Ya, kalau kita cuma masalah bangkrut dan ekonomi masih kita bisa perbaiki. Tapi kalau peradaban yang dirusak itu sangat mahal. Nah kalau sudah peradaban sudah rusak, terus kita nggak berani, kasarnya nih saya bukan panas-panasin untuk enggak lah. Saya juga apa ya? Saya manusia biasa gitu kan. Saya sih ngomong apa adanya aja gitu ya. Mau takut-takutan gitu loh. Kan jadi enak gitu. Kalau kita gitu, coba kita desentralisasi dulu nih si Jokowi ya. Ini kan masalah terlalu banyak apalagi bilang maaf ya Mas Dedi ya, saya bilang begitu nyaman bener ya. Strategi hulu, bajingan hulu ya. Atau strategi hulu, strategi itu biasanya berkaitan dengan kebaikan. Kalau yang tidak ada kebaikan, itu namanya ya maaf, culas gitu ya. Jadi keculasan yang paling luar biasa. Sehingga saya mengajak teman-teman, kita mendengar Mas Roy ini lama ya. Gak ada tuh gerakan di bawah terus yang terorganisir. Malah nantinya Mas Roy ini jadi tontonan. Apalagi dia senang bawa wayang-wayangnya itu ya. Begitu juga Mas, saya bilang ya, kemana-mana luar biasa. Tapi rakyat tidak bergerak, karena sudah bisa nonton. Dengan menonton seolah-olah itu bergerak. Jadi psychological reality ya. Coba kamu pikirkan ya. Ayo kita semua ini yang punya ada tidak usah, makanya saya juga bilang Mas Korban, kamu bisa wadah kita.
berpisah, berbicara tapi menyusun, berpisah, menyusun, menyatu dan bergerak. Itu yang saya inginkan dari teman-teman. Tidak usah lagi kita berharap kayak Prabowo segala. Kalau nanti ibu-ibu nih ya mendatangi setiap mall nanti ya, yang sekarang kan naikin 1% katanya ya, tapi dampaknya 9,sekian% dampaknya. Nanti ini akan pasti ada dampaknya. Buku juga hilangnya pekerjaan, pasti ada dampaknya. Nah kalau kita tidak siap-siap, nanti rakyat itu tidak akan terkendali. Saya kok berharap ya bahwa tidak usah takut. Kadang-kadang orang tetap bilang revolusi itu takut dia. Padahal Jerman itu revolusi besar sekali itu. Waktu masuk ke Jerman Timur, ke Jerman Barat bersatu, itu revolusi luar biasa. Nggak ada di dalam negaranya. 17 Agustus kalau begitu. Jadi kita harus berani lah. Tapi kalau masih berpikir nanti bares krim, nanti ini, nanti Prabowo, biarin aja lah Prabowo ya. Nanti juga dia insaf sendiri kok. Kalau rakyat itu bergerak, dia mau apa gitu loh. Tapi saya meyakini dengan berkaitan kebudayaan tidak ada catatan yang saya pernah dapat raja yang baru mau jadi bayang-bayang raja yang lama. Nah ini pasti ada waktunya. When the time is come, pasti dia bergerak. Nah bagaimana kita menyediakan aja vitamin-vitamin buat dia, gitu kan? Dan saya rasa kalau soal keberanian itu sudah teruji kok ya. Nanti benchmarknya nanti di pilkada ini ya. Apakah pilkada ini ternyata semua jawabannya Jokowi menang ya? Itu kan satu hal yang harus kita lihat sebagai satu realita politik. Karena kita tinggal formal di kebijakan kita. Saya nggak mau berbicara pada legal formal. Maksud saya, yuk kita harus menjalankan secara berkonstitusi. Pertanyaan saya, konstitusi yang mana? Konstitusi yang sudah didesain oleh oligarki atau konstitusi yang seperti kita yakini? Seharusnya begitu. Jadi gitu aja, saya tidak bisa memberi banyak kecuali mengajak teman-teman. Ya, saya bukan begitu suka yang memperolok-olok ya. Tidak begitu suka saya. Bergerak menjatuhkan saya suka sekali. Jadi mohon coba dipilihkanlah ini ya. Dan saya itu aja, terima kasih Mas Lukas, saya kembalikan Sul. Ya terima kasih Mas Eros, khususnya Mas Eros hari ini kondisi kesehatannya kurang baik.